Oke, sudah saya record ya. Kita kembali lagi. Mohon maaf, tadi ada kelupaan. Ini ada yang nggak hadir soalnya, jadi biar bisa di-record materinya. Oke, sip. Sudah muncul ya di layar kalian PowerPoint-nya. Ini nggak ada suara-suara lain masuk nggak? Ya, ada. Itu acara TV. Oh, bukan. Itu anak saya lagi sekolah juga. Jadi dia lagi school from home. Ya, begitu ya. Mohon maaf. Jadi kayak ada acara TV ya. Sebenarnya saya harus berpindah tempat dulu sebentar ya. Kakak sini ya. Oke. Sudah lebih baik ya. Ada yang mulai mencoret-coret layar, tidak apa-apa. Nanti ada saatnya saya suruh coret-coret layarnya ya. Screen-nya saya suruh coret-coret. Oh ya, nanti sebenarnya kalau untuk menjelaskan, saya bisa pakai langsung di sini, tapi kadang tulisannya itu akan sangat-sangat berantakan. Nanti kalau misalkan tidak terbaca, saya akan pakai papan tulis ya. Jadi papan tulis di belakang saya, nanti saya akan menulisnya di sana. Gitu. Tapi untuk yang sekarang kita coba di sini aja dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi pertama yang mau kita pelajari itu tentang dimensi 3. Ya, dimensi 3. Jadi seperti tadi di preview awal, di overview pelajaran mat wajib ini dimensi 3, kita itu belajar tentang jarak, tentang sudut, titik, antara titik dengan titik, titik dengan garis, garis dengan bidang, titik dengan bidang gitu ya, yang ada di dimensi 3, yang ada di bangun ruang. Bangun ruang bisa berupa kubus, yang kita pelajari nanti, bisa berupa balok, ada limas, ada prisma gitu ya, yang kita pelajari nanti di sana. Nah, kalau kita mau mengetahui jarak, mengetahui sudut, nanti kita akan ketemu yang namanya proyeksi ya. Nah, ini di sini kita lihat dulu standar kompetensinya. Nah, ini ya. Nanti kita menentukan kedudukan, sorry ini kurang koma. Kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Ya. Jadi nanti kita akan sering ketemu titik, garis, sama bidang. Gitu. Nah, di sini yang pertama, kita mau lihat kedudukan titik, garis, dan bidang pada ruang dimensi 3 ya. Jadi kita nanti mau tahu nih posisinya dia, titik ini terhadap titik ini terhadap garis ini, dan lain sebagainya. Nah, oke. Ini yang kita pelajari, seperti yang saya bilang tadi. Pokoknya nanti di sini ada kita belajar tentang titik, garis, bidang, titik, garis, bidang, jarak, sudut gitu ya. Oke, yang pertama. Nah, untuk kita mengetahui jarak dari suatu titik ke garis, atau suatu titik ke bidang, atau suatu garis ke bidang, gitu ya, maka kita harus tahu yang namanya proyeksi dulu. Proyeksi. Ada proyeksi titik pada garis, ada proyeksi titik pada bidang, ada proyeksi garis pada bidang. Nah, kira-kira proyeksi itu apaan? Mungkin masih ingat-ingat dulu kelas 10 belajar vektor tuh ada namanya proyeksi. Proyeksi itu apa? Proyeksi apa? Silakan kalau ada yang mau menjawab maksud saya. Kalau ada yang menjawab, silakan. Apa sih proyeksi itu? Ada yang mau menyaut? Nggak ada? Sepi ya. Anak saya, anak SD belajar rame banget tuh. Nah, ini diem-diem ya Vita ya. Tuh sahabatan sambil gerakin tangannya. Gimana proyeksi? Oke, itu ada yang mulai mencoret-coret screen saya. Silakan yang mencoret screen bicara. Mau bilang apa? Proyeksi itu apa? Ayo.
Coba saya lihat-lihat di sini. Mana? Ada yang mau nyaut nggak? Nggak ada. Malu ya? Ya udah. Kalau malu, saya bagi aja di kelompok lah. Saya bagi dulu, saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit deh. Agak lama dikit, 10 atau 15 menit. Nanti saya bagi kelompok. Nah, kalian di kelompok itu coba deh cari. Boleh sambil googling ya, kan ke laptop nih, bisa sambil googling. Cari apa sih tuh proyeksi titik pada garis, apa sih titik pada bidang, apa garis pada bidang. Gitu. Nanti pas balik lagi ke kelas besar, saya akan mencari 3 volunteer, buat victim ya, 3 korban yang akan saya minta untuk menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Oke, saya bagi ya menjadi beberapa kelompok. Silakan nanti breakout room-nya di ini lagi, di join lagi ya kalau saya bagi. Saya ulangin ya, jadi nanti kalian coba diskusikan tentang tadi proyeksi, apa sih proyeksi titik pada garis, yang pertama. Yang kedua, proyeksi titik pada bidang. Yang ketiga, proyeksi garis pada bidang. 3 ini ya. Coba didiskusikan di kelompok. Sedapatnya. Coba 3 ini. Oke, saya akan membagi, akan random lagi ya kelompoknya. Saya kasih waktu 10-15 menit. Jadi kalau sekarang 10.41, nanti 10.51 atau 10.55 saya akan close breakout room-nya dan kalian akan kembali ke kelas besar ini. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu? Ya, Bu. Nggak, oke ya. Saya bagi breakout room-nya. Silahkan. Di-join. Oh, ini ada yang belum masuk nih. Sebentar. Intan belum ya. Tadi telat saya. Udah silakan join. Intan ada inviting-nya. Kira. Oke. Ada Budian. Ya, ada Budian. Saya mau tahu nih pada. Halo, Bu. Bukan mukanya aja pada nggak muncul. Pada nggak diskusi negara, nanti saya tanya di sini siapa ya. Michael udah ketemu, Bu, jawabannya. Alexander, Oke. Bu. Michael udah ketemu Alexander. berarti nanti yang presentasi. Belum, Bu. Ya? Jangan, Bu. Oke, Michael kalau nggak Ale. Selalu. Michael kalau nggak Ale. Oke. Oke, Lanjut. saya mati lampu deh, Bu. Kapan mati lampu? Pokoknya nanti setelah balik kalau nggak Michael, Ale, saya minta presentasi. Saya minta menyampaikan apa itu proyeksi titik pada garis. Oke? Saya lift lah. Ini saya berkunjung ke room yang lain ya. Silahkan kalian diskusi lanjutkan. Jangan pada diem-diem baik ya diskusi. Saya ngomong dari tadi. Oh iya, Irzan ngomong sip.
Halo, Momon. Mon, kalau ada invite yang untuk join, silakan join dulu ya. Genta. Halo Ibu. Hai. Wih, mantap dia. Sudah Halo, Bu. PPT-nya. Iya. Nah, gitu. Luar biasa. Silakan dipelajari lagi. Aja Peter ketahuan sih. Siapa yang lagi menjelaskan ini? Revian atau Pradana? Pradana. Oh, Pradana. Tapi Oke, sip, Vian. Mana Raffi? Raffi. saya lagi di toilet, Bu. Sumpah, sakit perut. Berarti ini ngomong di toilet? Iya. Astagfirullahaladzim. Kan biar nggak ketinggalan ini. Oke, oke. Ya udah, silakan dilanjutkan. Nanti saya mau ke room yang lain dulu. Ya, silakan dilanjutkan. Udah, ini udah bagus nih PPT-nya. Udah saya upload belum sih? Oh, udah dapat aja. Keren banget. Udah. Oh, udah ada ya? Ya udah, oke, oke. Sip. Yuk, saya leave dulu ya. Kok diem-dieman sih nih? Suruh diskusi diem-dieman aja. Vita, Kaye, Gani. Bagaimana ya? Ini pengen jelasinnya juga gambarnya susah jelas. Agak kurang jelas aja kalau mau ditunjukin. Jadi sulit untuk mendiskusikan di dalam forum ini gitu ya, Gani ya? Ya kalau online ya. Gitu. Kan kamu bisa share screen, terus kamu bisa coret-coret apa gitu, kalau ada yang mau nih. Iya, benar. Oke. Ya udah, jangan diem-dieman ya. Ibu. Oke, Bu. Oke, Bu. Ada diem-dieman gini ya. Gitu. Jasmine, kenapa videonya dimatiin? Jasmine nggak ada. Ya udah, saya leave room dulu. Nanti masih ada waktu sekitar 2 menit lagi ya. Ya, Oke, Bu. silahkan berbincang-bincang dulu lah. Minimal berkenalan gitu ya. Ya udah, oke, saya leave dulu. Itu ada yang namanya. Apa? Naik kereta. Belum aja. Nafiak gitu. Ya udah.
Oh, berarti kita naik kereta di mana? Oh, naik kereta di ini, di Transmart. Aku naik kereta gitu. Yang beneran. Mana ya? Bogor. Bogor. Nama kota Bogor. Karena dia Amerika. Oke, sudah kembali ya. Saya tutup breakout room-nya. Tadi saya masuk ke beberapa breakout room ya, tidak semua. Tidak semua saya kunjungi, karena ada 10 breakout room. Iya, dari beberapa yang saya kunjungi, ada yang diskusi, benar-benar berdiskusi. Ada yang diem-dieman. Ada yang sampai share screen gitu ya. Ada yang macam-macam gitu ya. Jadi nanti walaupun kita terbatas, nggak bisa diskusi secara langsung, mungkin nggak enak gitu ya kayak ngomong di depan laptop tuh apa sih kok gue begini amat gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita berlatih untuk saling menyampaikan pendapat gitu ya. Oke. Dari itu kelompoknya saya random karena biar kalian saling mengenal gitu ya. Jadi kalau misalkan saya baginya satu-satu itu kelamaan. Nanti saya cuma habis ngebagi kelompok doang. Jadi saya baginya random gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ke depannya untuk breakout room. Jadi kan kalau ini nggak ada output yang kamu kerjakan kan. Jadi cuma diskusi, tidak ada outputnya. Kalau masih diem-dieman nggak apa-apa. Tapi nanti di lain waktu, di next session, saya akan kasih breakout room dan kalian harus punya output. Misalkan bikin apa gitu ya. Oke. Ya, baik dimengerti. Kenapa Gani? Nggak, baik dimengerti. Lanjut aja. Oh iya. Oke, siap. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ke materi yang tadi ya. Saya tuh lupa. Sebenarnya saya sudah upload ini atau belum ya di GC? Udah. Oh, udah ya. Oke, udah. Kalau udah berarti boleh. Silahkan tadi sambil dibuka. Boleh, silahkan ya. Oke, Raka baru masuk. Kenapa ini dia keluar tadi? Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini kita belajar tentang tadi ya, proyeksi pada bangun ruang. Gunanya proyeksi itu buat apa? Jadi, kalau misalkan dulu kelas 10 itu udah pernah belajar namanya vektor. Masih ingat? Ada namanya proyeksi ortogonal ya. Jadi kalau misalkan sebentar saya mau ngecek saya bisa ingat. Sebentar ya. Ada namanya proyeksi ortogonal. Jadi kalau misalkan kita punya ada vektor nih, ini vektor pertama, ini gambarnya agak nggak apa ya. Gambar pertama, ini vektor yang kedua. Nah, masih ingat proyeksi ortogonalnya itu yang mana? Coba yang mau silakan nih gambar. Cara gambarnya di bagian atas nanti ada tulisan annotate kayak gini. Nih, gambar pensil. Terus kalian klik, silakan kalian tulis. Coba ada yang mau gambar di sini? Mana coba? Garisnya yang betul. Mana? Nah. Ini siapa nih yang gambar yang merah nih? Ayo, hilang. Nih ya. Waduh, siapa itu gambar garis biru? Ini malah dicoret begini.
Oke, ulangin. Ini saya gambar agak tebelan. Gambarnya ganti warna ya, biru. Nah, proyeksinya tuh yang ini. Set. Jadi ini kan tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan ini vektor A, misalkan ini vektor A, yang atas itu vektor A misalkan. Ini vektor A, yang bawah ini misalkan vektor B. Vektor B dari ujung sini sampai sini ya, yang garis merah itu vektor B. Maka proyeksinya itu dari titik pangkal sampai ke sini. Yang tegak lurus ini ya, sampai titik ini. Udah ya, jangan coret-coret lagi ya. Hello, jangan coret-coret lagi. Oke, terima kasih dihapus. Nah, jadi proyeksi itu kayak gitu. Bayangan tegak lurusnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan, ya saya nggak ada pulpen. Jadi kalau misalkan kita punya dua garis, yang dimaksud proyeksi itu yang tadi, titik B-nya ini. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ngerti? Nah, makanya nanti di next, di yang berikutnya di sini. Nah, ini di sini. Kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, proyeksi titik pada garis. Bentar, saya hapus dulu gambar saya. Nah, di sini, kalian lihat ya, di sini, proyeksi titik pada garis. Jadi, misalkan dari titik P, ya, kita mau cari proyeksinya terhadap garis K. Nih, garis yang biru ini. Asyam. Siapa nulis nih Asyam? Aduh. Orang iseng, Bu. Maaf, Bu. Oh, ya. Apa-apa. Oke, sip. Doain aja, Bu. Ya, doain. Saya doain jadi pintar. Oke. Lanjut ke sini ya. Nah, jadi proyeksi titik pada garis, misalkan ini kita punya titik P, mau kita proyeksikan ke garis K. Ya, ada garis K. Proyeksi yang mana? Maka proyeksi dari titik P itu adalah titik Q. Ya, proyeksi dari P adalah titik Q. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis dari P ke Q, maka garis PQ ini akan tegak lurus dengan K. Ya, jadi si Q ini adalah titik proyeksinya. Jadi proyeksi titik P pada garis K itu adalah si titik Q. Q yang ini ya. Nah, kalau ditanya jaraknya yang mana? Jarak antara P ke garis K. Maka jaraknya adalah si panjang PQ ini jaraknya. Gitu. Terus ini ngerti? Ini baru titik ke garis. Mengertikah? Coba saya Bu, melihat. tolong diulang Saya dikit, melihat. tolong diulang lagi, Bu. Oke, jadi Moses, kenapa Moses? Gerald, kenapa? Bu, kepencet, Bu. Kepencet. Oh, kepencet. Oke. Saya ulangin. Jadi, kalau misalkan kita mau mencari proyeksi titik P pada garis K, ya, maka proyeksinya itu adalah si titik ini. Sehingga jarak titik P ke garis K itu adalah garis PQ. Panjang PQ ini adalah jarak P ke garis K. Begitu. Contoh. Contohnya ya, kita lihat di bawah. Oke, ini contohnya. Misal ada kubus, ya, kubus ABCDFG. Yang pertama, tentukan proyeksi titik A pada garis BC. A pada BC proyeksinya di mana? B. Di B ya. B. Oke, ada yang bingung? Yang bingung angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Hah? Saya bingung deh, Bu. Bingung, Saya Bu. Bingung. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini kan ada, ini kan dia bentuknya kubus ya, kubus. Kalau kita mau cari proyeksi ABCD, kita lihat bidang ABC. Bentar, kita lihat bidang ABC. Nih ya. Bu, saya matiin videonya ya, ini poros. Video kamu matiin nggak apa-apa. Video kamu mau matiin nggak apa-apa. Sama belajar, oke. Oke. Biar handphonenya nggak panas. Nah, ini A pada BC. Kita mau cari proyeksinya. Nah, tadi kan proyeksi itu, kalau kita tarik garis dari si titik, kan kita mau cari proyeksi A ke ini kan. Kita mau cari proyeksi A ke garis BC. Artinya ketika kita narik garis dari A ke BC, maka dia akan tegak lurus. Maka dia akan tegak lurus kalau kita tarik garis kemana?
B. Kan? AB kan? Nanti dia di sini akan tegak lurus. AB ke BC tegak lurus. Maka proyeksi A itu adanya di BC, ada di titik B. Gitu. Misal saya punya titik P di sini. Saya punya titik P di sini. Kalau saya cari proyeksi titik P pada garis BC ada di mana? Seberangnya. Seberangnya, tengah-tengah BC kan? Iya. Maka P aksennya ada di sini. Gitu. Karena kalau saya tarik garis ke sini, maka ini tegak lurus. Itu proyeksi namanya. Mengerti? Misal lagi, misalkan saya punya garis miring kayak gini. Ada titiknya kayak gini di sini, titik A misalkan. Maka proyeksinya kemana? Ke sini ya. Bengkok. Maaf. Sorry. Iya, gitu. Ke sini ya, tegak lurus. Maka proyeksinya ada di sini. Pokoknya yang namanya proyeksi, ketika kita tarik garis dari si titik ke garis yang mau kita ini kan, maka ini dia jadi tegak lurus. Misalkan kita mau cari proyeksi A pada garis L misalkan ini, maka proyeksinya di sini. Aksennya. Karena dia tegak lurusnya di sini. Kalau ada garis kayak gini, terus titiknya di sini, maka proyeksinya ke sini. Ini proyeksinya. Misalkan ini A, maka A aksennya di sini. Kalau misalkan ada titik di sini, proyeksinya di sini, gitu ya. Jadi dia kalau kita tarik pasti tegak lurus. Itu namanya proyeksi. Begitu, mengerti? Ya, maka proyeksi A pada garis BC itu ada di titik B. Sorry. Oke, saya clear dulu ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Kedua, proyeksi A pada sebentar. Proyeksi A pada BD. A pada BD ada di mana? Ada di T. Oke, good. Ada di T ya. Kenapa? Karena kalau kita gambar di sini, sorry. Ini ya. Ini kan A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau kita tarik garis di sini. BD. Maaf ya, garisnya nggak lurus-lurus amat. Nah, ini dia tegak lurusnya akan kemana? Kalau kita tarik garis ke sini kan, diagonalnya, maka di sini tegak lurus. Titik T. Maka proyeksi A pada BD itu di titik T, di tengah-tengah sini. Gitu ya, proyeksinya. Nah, nanti kalau ditanya, jarak A ke garis BD yang mana? Berarti jaraknya adalah garis AT. Kan? Garis AT. Maka dari sini sampai sini itu adalah jarak A ke BD. Gitu. Oke? Oke, satu lagi. Dia keluar. Satu lagi yang terakhir. Proyeksi A pada ET. Tengah-tengah ET. Tengah-tengah ET. Oke. Nggak harus tengah-tengah sih. Yang penting harus tegak lurus saja dulu. Oke. Ada yang jawab tengah-tengah, ada yang enggak. Kita lihat ya. Jadi kalau kita bikin segitiga ATE, segitiganya AE sama AT sama panjang enggak? Beda. Beda ya. Karena di sini kan rusuknya ini setengah diagonal sisi kan AT-nya. Otomatis dia panjangnya berbeda. Nah, karena panjangnya berbeda, maka proyeksi A pada ET itu dia ada di garis ET, tapi tidak di tengahnya. Benar, tadi siapa yang nyaut? Gani ya? Benar nggak di tengah? Iya. Karena kalau kita tarik garis ke sini, dia tegak lurus. Sedangkan kalau kita tarik garisnya ke sini, ke tengah-tengahnya nih, ini ya. Nah, ini malah nggak tegak lurus di sudutnya. Nggak 90 derajat ya. Tapi kalau kita tarik ke sini, maka dia akan 90 derajat. Maka proyeksi A, nah, maka proyeksi A-nya ada di sini. A aksen. Titik sini. Gitu. Ya, itu proyeksi titik pada garis. Sampai sini mengerti? Oke, saya stop share screen dulu. Saya ambil file lagi yang berbeda ya. Saya ambil soal dulu bentar. Sebentar ya, lagi loading soalnya. Nanti saya kasih soal ini akan saya bahas, tapi sekaligus soal ini jadi tugas ya. Artinya ketika saya sudah membahas soal ini, maka saat pembahasannya selesai, maka itu harus di submit kerjaannya.
Soalnya harus kita submit ya. Sebentar, masih loading. Oke. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya di layar ada soal? Ya, di sini. Pada kubus ABCDEFGH, ya, ini dia ditanya lukis dan hitung jarak A ke CF. Ya, A ke CF. Berarti kalau kita mau cari jarak A ke CF, sorry. Ini apa? Satu Pak Yasa. Tunggu sebentar ya. Laptop anak saya trouble sebentar. CF tadi gimana? Oke, maaf. Iklan ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau cari jarak dari A ke CF. Nah, A ke CF. Ini. Berarti kita mau cari A ke CF. Sekarang pertanyaannya berarti, proyeksi A ke CF itu ada di mana? Ada yang tahu A ke CF proyeksinya ada di mana? Di F bukan, Bu? Di F. No, bukan. Coba, ada lagi yang mau mencoba menerka proyeksi A pada CF? Di B. Di B. Bukan. Jadi kalau misalkan proyeksi A pada suatu garis, maka proyeksinya itu berada di Titik garis antara tertentu. C dan F. Iya, betul. Antara C dan F. Oke, terus di garis saja. Iya benar. Tarik sampai A gitu ya. Tuh ada yang nyoret pakai warna hitam. Oke. Jadi, posisinya di mana? Di tengah-tengah? Atau lebih dekat ke C atau lebih dekat ke F? Tengah. Tengah-tengah. Siapa yang bilang tengah-tengah tadi itu? Saya, Bu. Siapa itu? Irjan. Asyam. Siapa? Asyam, Bu. Asyam. Situ. Oh, Asyam. Oke. Kenapa Asyam di tengah-tengah? Nggak tahu, kayaknya di tengah-tengah sih kalau diituin, ditegak, Oh, Oke. dipisahin. Good. Berarti dia bisa melihat di tengah-tengah. Ada lagi yang melihat itu ada di tengah-tengah proyeksinya? Menza, di mana Menza? Menurut saya lebih dekat ke F, Bu. Oke, lebih dekat ke F. Oke, saya... Dan? Halo Ardan. Ardan tahu proyeksinya ada di mana? Dekat ke C. Dekat ke C. Kalau menurut Gaisan? Lebih dekat ke F kayaknya, Bu. Lebih dekat ke F. Oke. Nah, berarti kan ini tadi kita melihatnya perspektif ya. Kayaknya deket ke C deh. Kayaknya deket ke F deh. Kayak gitu ya. Atau tadi Asyam bilang di tengah, Bu. Itu pas di tengah. Nah, kalau misalkan kita melihat cuma titik sama garis, kan gampang ya. Misalkan kita punya titik, ada garis di sini. Oh, ya udah berarti proyeksinya ke sini. Itu gampang kelihatan. Nah, sekarang ketika berada di bangun ruang, maka dia agak sulit melihatnya ya kan. Karena kan dia ini perspektif kita melihat dari si bangun ruang ini kan. Nah, sekarang ada di manakah proyeksinya? Maka cara paling tepat itu adalah kita menggambar si segitiganya, ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari jarak A ke CF, maka kita membuat segitiga ACF, ya. Mau mencari jarak A ke CF, sebentar. Mau mencari jarak A ke CF, sebentar ya. Berarti kita Oke,
Kalau kita mau mencari jarak A ke CF, maka kita harus menggambar segitiga ACF. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Segitiga ACF itu segitiga apa? Sembarang, siku-siku, sama sisi, sama kaki. Segitiga apa, Michael? Kaki. Sama kaki, oke. Dava, segitiga apa, Dava? Sama kaki, Bu. Sama kaki. Revian, segitiga apa, Revian? Sama kaki. Hah? Segitiga? Oh, Akbar. Segitiga apa? Sama kaki. Sama kaki. Asyam, segitiga apa, Asyam? 1, 2, 3. Sama kaki. Oke. Diva, segitiga apa, Diva? Ya udah sana. Udah selesai. Have you done? Udah. Ya udah. Udah take picture sama teachernya. Ya udah. Stay di sana. Ya udah selesai. Ya udah. Nanti live sendiri, nanti ketutup sendiri Zoom meeting-nya. Oke. Siapa ya? Oke, ya udah segini aja dulu. Jadi ternyata segitiga antara segitiga ACF itu segitiga sama sisi, ya. Sama sisi. Kenapa? Karena dia adalah AF diagonal sisi, FC diagonal sisi, AC diagonal sisi, ya enggak? Ya enggak? Misalkan ini panjangnya tadi berapa? 12, ya kan? 12. Berarti kan nanti di sini panjangnya AF-nya 12 akar 2. Ini 12 akar 2, ini 12 akar 2 ya. Aduh, maaf nih segitiganya nggak oke. Gitu ya. Pokoknya segitiganya terbentuk dari 3 diagonal sisi. Maka dia segitiganya sebenarnya segitiga sama sisi. Ini ya. Ini segitiga A, titik A misalkan, ini C, ini F. Iya, Kak? Udah nggak apa-apa, ditinggalin aja, nanti Bunda yang matiin laptopnya. Nah, ini segitiga ACF, segitiganya sama sisi, di mana berarti ini panjangnya sama semua ya. Berarti ini AC sama dengan AF sama dengan CF. Ini panjangnya sama semua. Nah, karena kita mau cari jarak A ke CF, ya, karena AC sama AF-nya sama, otomatis maka dia proyeksinya akan jatuh ke tengah-tengah. Ke sini. Sampai sini mengerti? Ya, berarti proyeksi A pada CF, ya, dia jatuhnya ke tengah-tengah sini. Ini siku-siku. Yes, put your hijab here. Dah, ini A, berarti tengah-tengah, misalkan ini A aksen. Gitu. Jadi jaraknya dari A ke A aksen. Itu adalah jarak antara A ke CF. Sekarang berhitungnya. Gimana cara menghitungnya? Dengan rusuk 12 cm, ya, berarti panjang A ke C, A ke F, F ke C, panjangnya berapa? AC berapa? AC ya berapa? 12 akar 2 ya? Oke, 12 akar 2. Ada yang bingung? 12 akar 2 itu diagonal sisi ya? Diagonal sisi. Ini dia 12 akar 2. Karena diagonal sisi. Nah, karena ini 12 akar 2, maka nanti di sini AC-nya 12 akar 2. Ya. Sedangkan C ke tengah-tengah sini berarti setengahnya ya. Jadi 6 akar 2. Maka panjang A ke A aksen, pakai Pitagoras kan? Oh iya. Akar, ini kuadrat, dikurang ini kuadrat. Ya. 12 kuadrat kali 2, 288. Dikurang 6 akar 2, 72 ya. Maka ini jadi akar 2, 6, 14. Akar 2, 16 berapa? 16. 14. 6 akar 6 ya. Oke, berarti panjang ini A ke aksen 6 akar 6 cm.
Maka jarak A ke CF adalah 6 akar 6 cm. Sampai sini mengerti? Ibu. Ngerti ya? Begitu. Oke. Siapa itu menggambar? Ya, begitu jadi. Nah, nanti kita bisa nih, kalau di kubus itu nanti ada sifat-sifat istimewa. Kenapa? Karena di kubus itu mouse-nya Cari gimana, Mas? ya ini cuma dipakai aja. Udah langsung connect ke situ kok. Oh, Iya, kalau mati tinggal dinyalain. Kak, pakai alas, Kak. Kasih buku atau apa buat mouse-nya. Oke, nah nanti kalau misalkan untuk kubus, dia tuh ada bahasanya rumus cepet ya. Jadi kalau dari A ke CF, itu tinggal setengah A akar 6. Dari mana setengah A akar 6? Jadi kalau misalkan kita punya sebuah kubus, misalkan kita punya sebuah, ini udah saya hapus ya? Saya hapus boleh? Udah ya, saya hapus saja semuanya. Nah, misal kita punya kubus dengan rusuknya, misalkan rusuknya A. Maka diagonal sisinya apa? 12. Diagonal sisi A akar 2. A akar 2 ya. Diagonal sisinya, kakak pakai alas. Jangan di lantai, dia licin. Iya, bawahnya kasih kertas. Diagonal sisinya A akar 2, diagonal ruangnya A akar 3. Ya nggak? Diagonal ruangnya A akar 3. Ya, jadi kalau sisinya 12, berarti diagonal sisi rusuknya 12, maka diagonal sisinya 12 akar 2, diagonal ruangnya 12 akar 3. Gitu. Nah, sekarang, kalau kita mau mencari jarak A ke CF, ini masih mati sayang. Oke, nah sekarang, kalau kita mau mencari jarak A ke CF, nih ya, A ke CF, kan dia tadi kita bikinnya segitiga sama kaki ya. Sorry, sama sisi. A ke CF. A, C, F. Berarti AC itu A akar 2. C ke tengah-tengah sini. Ini berarti setengah A akar 2. Ya enggak? Maka nyari AA aksen. A ke A aksennya itu sama dengan akar. Saya ganti nih. Nih, A ke A aksen. Berarti ini kalau dikuadratin jadi berapa? 2A kuadrat ya. 2A kuadrat dikurang. Ini kalau dikuadratin 2/4 A kuadrat. Atau setengah A kuadrat. Maka ini jadi akar 2 dikurang setengah, 3/2 ya. 3/2 A kuadrat. Atau ini boleh kita tulis, jadi 3/2 itu sama juga 6/4 kan? A kuadrat. Kalau kita akarin, maka ini 1/4-nya keluar jadi setengah, A kuadratnya keluar jadi A, akar 6 tetap di dalam. Maka dapatlah rumus ini, setengah akar 6. Jadi kalau misalkan kita mau cari A ke CF, itu setengah akar 6. Misalkan ini 12, oh jaraknya jadinya 6 akar 6. Kalau ininya berubah jadi 8, berarti jaraknya 4 akar 6. Kalau ininya 6, berarti jarak sini ke sini 3 akar 6. Begitu. Mengerti? Mengerti ya? Nah, ini tidak hanya untuk A ke CF, bisa juga misalkan kita mau cari jarak A ke B ke AG, itu juga bisa. B ke AG. Kenapa? Karena bukan B ke AG. Salah. B ke EG. Jarak B ke EG. B ke EG karena BEG ini ke sini sama ya. Segitiga sama sisi. Karena ini diagonal sisi, diagonal sisi, diagonal sisi. Berarti jarak B ke EG berapa jaraknya? Setengah A akar 6. Jadinya 6 akar 6 jaraknya. Begitu. Mengerti? Oke, semoga bisa dipahami ya. Sudah jam 11.21. Satu soal aja dulu. Atau mau lanjut nomor 2? Mau lanjut ke nomor 2? Udah itu kan ada gambar YouTube, udah langsung diklik aja YouTube-nya sayang. Bring it to me.
Mau lanjut nomor 2 atau mau udahan? Halo guys. Mau lanjut nomor 2 atau mau udahan? Nah, udahan, Bu. Udahan, oke. Terima kasih disautin. Iya, nggak apa-apa kalau mau udahan. Saya tidak akan memaksa. Ya, jadi gitu ya. Nah, ini semoga yang sedikit ini kalian paham. Kalian mengerti ya. Jadi yang kita pelajari tadi itu Akar 6. setengah akar 6. Ya, setengah akar 6. Jadi, Kak, kecilin sedikit dulu, Nak. Nah. Oke, thank you. Nah, tadi di sini ya, kita baru sampai ke proyeksi titik pada garis. Oh, saya belum. Hati-hati ya, Nak. Oke. Jadi, yang sudah kita pelajari hari ini adalah proyeksi, hati-hati Nak, terjatuh. Yang sudah kita pelajari adalah proyeksi titik pada garis. Gunanya proyeksi titik pada garis itu adalah untuk menentukan jarak antara titik ke garis yang mau kita cari. Ya, tadi kita baru dapat 1 nomor. Mudah-mudahan 1 nomor itu dipahami. Udah itu aja dulu sedikit dulu ya. Kita mau belajar yang ini. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Atau sudah pusing? Udah pusing, baru 1 ya. Pusing. Oke, nanti soalnya itu saya post di classroom. Silahkan dicoba, ya. Try. Kalau nggak dicoba, nanti nggak paham-paham. Minimal kalau kamu coba, kamu gini, oh, nggak ngerti gue nih. Minimal tahu apa yang nggak di ngertiin gitu lah. Dibanding kalau misalkan kamu nggak coba sama sekali, ya nggak, Raffi? Iyalah. Nah, Betul. iyalah gitu ya. Jadi lebih baik dicoba. Walaupun ketika baca, minimal baca soalnya apaan sih nih yang ditanya gitu kan. Nah, tadi kan saya udah kasih 1 soal nih. Udah punya 1 konsep dasar bahwa mencari jarak titik ke garis itu adalah kita cari jarak tegak lurusnya itu kemana. Udah itu. Itu yang pertama. Nah, dengan modal yang sedikit tadi itu, kalian coba kerjakan soal-soal yang ada di GC yang saya berikan. Gitu ya. Kita bertemunya cuma seminggu sekali. Gitu, minggu depan. Kita lanjut ke proyeksi titik pada bidang dan garis pada bidang. Kita bahas 2 itu ya untuk minggu depan. Jadi kalau bisa soal-soal yang tentang titik ke garis atau titik ke bidang itu boleh dicoba-coba dikerjakan. Begitu ya. Ada yang mau tanya? Berarti nggak dikumpulkan, Bu? Oh, enggak. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh Diva nanya apa, Nak? Itu kan tadi kan segitiganya sama sisi, Bu. Ya, Terus betul. proyeksinya kan jatuhnya jadinya di tengah. Ya, betul. PF kan. Kalau Ya. segitiganya bukan sama sisi, Bu? Nah, kalau segitiganya bukan sama sisi gimana? Bentar, saya share screen aja. Jadi kalau segitiganya nggak sama sisi gimana? Pokoknya kaidahnya apa? Cari tegak lurusnya kan? Dia ada di mana tegak lurusnya? Jadi misalkan nih, saya punya, misalkan tadi yang ini ya, jarak A ke ET. Kita mau cari jarak A ke ET itu berapa jaraknya? Orang kita nggak tahu kan posisinya dia itu ada di mana. Ya, kita nggak tahu. Sebentar. Kita nggak tahu nih proyeksinya ada di mana. Misalkan kita mau cari jarak A ke ET. Kenapa jaraknya putus-putus? Ini kita mau cari jarak A ke ET. Ini ya. Kita nggak tahu ada di mana posisinya, tapi yang kita tahu adalah dia akan tegak lurus ke sini. Gitu. Ya. Nah, misalkan rusuknya 6 gitu ya. Misalkan ini 6. Berarti ini 3 kan? Ya enggak? Berarti ET-nya bisa dicari kan? Berapa ET-nya? Akar 36 tambah 9. Iya. 45 ya. Akar 45 berarti 3 akar 5. 3 akar 5. Ini ya, berarti panjangnya 3 akar 5. Nah, sekarang nyari ini tuh gimana ya, nyari jarak A ke aksen ini. Maka kita bisa pakai rumus SD. Rumus SD apa? Rumus luas segitiga. Luas segitiga ya. Luas segitiga. Nah, segitiga AET, kalau saya tebalikin, tahu ditebalikin kan? Iya. Tebalikin tuh gini jadinya. AET tuh jadi kayak gini. Alasnya jadi ET, sorry, ini gambarnya nggak oke. Misalkan ini saya tebalikin ya. Ini A. Belum kebalik. Kira-kira begitulah ya. Nih. Oh iya. A-nya jadi di sini. Sorry.
siku-sikunya di A. Siku-sikunya di sini ya. Ini di A. Ini E-nya yang ini T-nya di sini ya. A-nya di E-nya ada di sini. Nah, berarti kan si jaraknya tadi, yang ini nih A ke aksennya yang ini kan. Ya enggak? A aksennya ini. Nah, luas segitiga, kalau kita lihat yang ini, maka luas segitiga itu rumusnya apa? Setengah alasnya tinggi. Nah, setengah alas kali tinggi kan, berarti setengah kali alasnya apa? TE. TE-nya 3 akar 5 ya. 3 akar 5 kali A aksen. Jaraknya. Nah, luasnya berapa? Kalau kita lihat di sini, berarti luasnya apa? Sama Alas dengan? kali tinggi ya. 3 kali 6 bagi 2 kan? Iya. Gitu ya, 9. Berarti ini 9 sama dengan setengah kali 3 akar 5 kali A aksen. Nanti A aksennya bisa dihitung kan? Bisa. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kamu menemukan segitiga, yang segitiganya itu jatuhnya kayak tadi nggak di tengah-tengah, maka kita bisa pakai bantuan luas segitiga kayak gini. Oke? Ya, Bu. Begitu ya, Diva? Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Begitu. Udah 11.28. Ya udah begitu dulu. Nah, itu tadi nanti di soal yang lain itu ada model-modelnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak koreksinya nggak dapet nih, maka kamu pakainya luas segitiga. Bantuan luas segitiga untuk menentukan jarak dari titik ke sebuah garis atau jarak titik dengan proyeksinya. Kayak gitu ya. Oke, sudah jam 11.28, kita sampai 11.30 ya. Ya, mudah-mudahan itu saja yang bisa Bu Dian sampaikan. Sekali lagi jangan lupa isi absen. Ya, absennya itu menggunakan akun dinas. Kalau misalkan akun dinasnya nggak ada, nanti saya share pakai yang lain, link yang lain untuk ngisi absennya. Ya, tapi kalau bisa sih pakai akun dinas, karena saya di akun dinas itu minta fotonya. Gitu. Oke, tidak ada lagi yang bertanya? Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dicoba-coba, ya, dicoba-coba soalnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu sehat ya, biar bisa belajar lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang foto dulu. Ini yang nggak ada mukanya nih. Kasih, Raffi, Rafa, Widi. Ayo mukanya dulu. Yang sebelahnya coba, yang mukanya nggak ada. Mukanya nggak ada. Ayo. Gimana, Bu? Lagi nge-lag, Bu, kameranya, Bu. Oh, lagi nge-lag. Gaya dulu. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Wait ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Dah, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. sip. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Dian. Ya, Makasih, Bu. ya sama-sama. Keluar, Siam. Raka udah keluar ya? Makasih, Bu. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Wa iyaki. Kemudian, Ya, Irzan. jadinya linknya gimana, Bu? Apa? Absen. Linknya gimana? Link absen. Oh, link absen. Bentar, saya copy dari sini nih. Saya copy bentar ya. Nanti Irzan share ke kelas ya. Sebentar. Saya copy. Saya taruh di chat ya. Nih, bentar. Sebentar, saya buka ini. Nih. Ini ya. Oke, Bu. Ini Andriza gambar doang ya. Oh, udah keluar. Ini ya, tolong di-share ke grup kelas ya, Dan. Ya, Bu. Oke, sip. Siap. Masih banyak ya. Dah, assalamualaikum. Iya.